Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Satria Pupi ya guys ya. Dan ownernya request mau di board up ke 68 mili. Kita dengerin dari ownernya. Oke bang, kita kenalan dulu nih. Abang namanya siapa dan dari mana bang? Saya Gabriel dari Grogol. Yo Anggara, bengkel motor real deal. Just Oke. Iya. Nah, abang tahu bengkel Johan ini dari mana sih bang? Dari YouTube kita. Dari itu. Oke. Nah, kali ini abang mau ngapain di sini nih? Mau board up Satria Fufi Satria Fufi. Buset. Mau diborap ke berapa tuh bang? ke 68 dia. 68. Buset, abangnya kayak opa-opa Korea ya guys ya. Motornya Satria Pupi mau di bore up. Buset, mau sekenceng apa ini motor ya? Yus lah, kita mau manut baik. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada Satria Pupinya ini ya guys ya. Dioperasikan oleh Dokter Jatnika. Oke, kita lihat throttle bodinya ini. Doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya dia burek sadadanya ya dade. Diservis dulu kalau ini mah ya guys ya. Supaya tarikannya enak ya dade. Oke, langsung saja mari kita pisahkan terlebih dahulu antara rangka dan permesinannya. Untuk mempermudah pembongkaran permesinannya, kita taruh dulu rangkanya di ujung sana ya dade. Mantap. Setelah rangkanya sudah kita pisahkan di sini mesinnya kita taruh di engine mounting ya dadi supaya mempermudah pembongkaran permesinannya. By Dokter Jatnika, andalan aku ya guys ya. Oke, pertama-tama kita cek bagian magnet dan spoolnya ini. Kondisinya alhamdulillah masih aman, masih kinclong sadadanya. Selanjutnya mari kita beralih ke bagian perkoplingan duniawinya. Kita periksain CG per CG ya guys ya. Seberapa rongkat perkoplingannya. Dan untuk rumah kopling ini doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini aman, sentosa ya guys ya. Ya bisa dilihat lah. Dari warnanya udah kelihatan banget ya guys. Terus untuk tutup rumah koplingnya ini kondisinya aman, sentosa ya dade. Motornya ini sepertinya terawat ya guys. Dan untuk kampas koplingnya ini udah lumayan tipis ya dade. Kalau saran kita sih baiknya dilakukan pergantian biar kagak selip ya dade. Oke, selanjutnya mari kita beralih ke bagian permesinannya. Kita bongkar secara keseluruhan dan mari kita lihat keburikannya bareng. Untuk kondisi bloknya ini doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini udah ngegentong karena usia yang bikin oli itu jadi cepet nyusut dan bisa keluar asap tipis ya dade. Alhamdulillah karena motornya mau di bore up jadi nggak ada masalah. Dan untuk pistonnya ini alhamdulillah aman sentosa ya dade. Tapi ringnya ini agak macet ya dade yang bikin motor tuh ngebul tipis. Dan untuk rantai ketengnya alhamdulillah masih kenceng seadanya. Jadi tidak perlu kita lakukan pergantian ya dade. Oke, selanjutnya mari kita cek pada bagian headnya ini ya guys ya. Terlihat bahwasannya bos klep ini masih aman sentosa. Dan untuk headnya ini kondisinya masih aman sentosa, hanya burik wajar pemakaian. Nanti ya kita lakukan pembersihan secara keseluruhan ya dade. Dan untuk klepnya juga ukurannya masih standar, masih aman sentosa. Nanti kita lakukan pembersihan ya guys ya. Dan untuk nokenasnya juga masih standar, kondisi ini aman sentosa ya guys. Nggak tahu nanti di custom apa kagak, kita lihat nanti. Dan untuk pair clip doi masih menggunakan yang standar juga. Kondisi ini aman sentosa. Buset, panjang banget ya. Nah, karena ownernya mau ganti bearing crook as, jadi di sini kita lakukan pembelahan pada crankcase terlebih dahulu ya guys ya. Sekalian kita cek bagian dalam-dalam motor ini tuh masih aman sentosa atau tidak ya guys. Dan untuk rasionya ini secara keseluruhan keadaannya aman sentosa ya dade. Untuk kondisi kerkasnya juga masih aman sentosa. Bahkan ini bersih banget ya guys, kayak kerkas baru. Ya inilah gambaran kalau motor tuh dirawat ya guys. Jadi kita kasih tahu bahwasanya motornya ini kondisinya super top lah. Pokoknya mah hampir kagak ada motor FU begini mah anjir ya. Biasanya bagian dalamnya bener-bener pokoknya mah kagak kerawat bener ya guys. Nah ini motornya bener-bener kerawat. Jos ngeng jospar lah pokoknya untuk ownernya. Orang sepele. Nah, bongkar ya bang, langsung aja tuh Iya. permesinannya. Terus kita cek dulu sebelum di bore up tuh kita pastiin permesinannya tuh aman semua. Dan alhamdulillahnya
semua bagian permesinannya itu aman semua bang. Jadi langsung aja kita lakukan pembor-apan. Oke, di sini ownernya bawa part sendiri full BRT. Oke, kita mah kita pasangin ya guys, tenang-tenang baik. Pokoknya mah. Oke, langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya ini sampai glowing seadanya ya Dadi. Selanjutnya kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya seperti biasa ya guys ya, supaya pas dipasang tuh glowing seadanya bagian permesinannya ini ya Dadi. Oke, untuk bearing kruk asnya di sini kita pakein BRT ya Dadi. Ngikut gue, ownernya bawa sendiri ya Dadi. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada si bearingnya ini ke bagian kruk asnya ya guys. Oke, kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian kruk asnya ini ya guys ya. Muanya mantap jiwa pokoknya mah. Oke, langsung aja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian crankcase-nya ini ya guys. Mantap. Selanjutnya untuk kampas kopling ini kita ganti baru pakai BRT, ownernya bawa sendiri ya Dadi. Dan untuk per koplingnya di sini kita pakai RX7 Racing yang medium saja ya guys. Oke, langsung aja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada perkoplingan duniawinya ini ya besti. Oke, mantap. Langsung saja kita tutup bagian perkoplingan duniawinya ini ya Dadi. Nah, untuk blok kita di sini kita ganti baru menggunakan BRT ukuran 68 mili. Ownernya bawa sendiri ya Dadi. Dan ini adalah perbandingan antara seher baru dan yang lamanya. Karena yang baru masih mentah, jadi perlu kita lakukan pembubutan dan pencoakan. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembubutan dan pencoakan oleh mekanik bubut andalan kita, yaitu Mang Ajis ya guys ya. Karena Mang Pajar lagi sakit, ayo kita doain semoga kesehatannya Bang Pajar cepet diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali bergabung ke keluarga Johan Garage kembali ya Dadi. Bang Pajar andalan kita. Oke, untuk bagian head di sini kita lakukan pemortingan by Dr. Hilman andalan kita yang ora kaleng-kaleng ini ya Dadi. Dan ini dia gambaran dari pemortingannya. Mantap pokoknya mah ora sepele ya Dadi. Dan untuk nokenas ya di sini kita pakai nokenas dari BRT tipe T2 ya Dadi. Langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada permesinannya. Nah, untuk mesinnya ini sudah kita lakukan pemburetan ya Dadi. Hampura ini memang ada videonya ya guys ya. Dan untuk kompresinya di sini kita pakai 12,5 mili ya Dadi. Aman udah buat harian mah ya guys ya. Mantap pokoknya mah. Oke, langsung saja mari kita lakukan perakitan. Jadi tuh sebelumnya kita bongkar-bongkar lagi, kita bersihin lagi, terus langsung saja setelah dibersihin kita lakukan pemasangan kembali ya Dadi. Terus untuk kaki-kakinya di sini kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi agar pengencangannya itu presisi. Habis itu kita lakukan pendialan ya guys ya, biar angka-angkanya tuh pas menyesuaikan maunya dokter Ipang. Bengkel PNP nih bos, ngedial lah, apa tinggal pasang, gatel pokoknya mah. Oke, untuk bagian magnet di sini kita lakukan pembubutan supaya lebih enteng ya Dadi. Nah, magnet ini sebelumnya beratnya 1,8 kilo, di sini kita bikin 1,5 kilo supaya tarikan bawahnya itu jadi lebih enteng ya guys. Oke, setelah sudah kita lakukan pembubutan, di sini kita lakukan pemasangan ya Dadi. Nah, untuk karet kopetnya di sini kita pakai Jojoke andalan kita ya Dadi. Oke, langsung saja kita lakukan perakitan kembali pada bagian headnya dan mesinnya sudah kerakit secara keseluruhan ya guys. Tinggal kita satukan kembali antara rangka dan permesinannya ini. Untuk TB-nya ini kita gunakan BRT yang ukuran 36 mili ya guys. Injektornya ini kita gunakan RX7 Racing yang ukuran 180 cc 12 hole ya Dadi. Oke, untuk ECU-nya di sini kita pakai BRT yang juga 5 plus ya guys. Terus untuk koilnya kita pakai BRT, ownernya bawa sendiri. Oke, kita kalibrasi tipis-tipis terlebih dahulu dengan menggunakan remote juken. Untuk olinya di sini kita pakai Federal Racing andalan kita. Dan mari kita cek sound.
gue balik lagi sama sana ini. Ya. Nah kalau motor bore up, semua orang yang ngebore up Terus juga kita lakukan penyesuaian pada headnya, kita porting polish, terus juga fair clap dan lain-lain kita juga ganti, menyesuaikan ya bang. Nah terakhir tadi kita lihat juga bareng-bareng buat proses dynonya. Nah terus terakhir tadi lu udah test drive belum bang? Udah. Gimana rasanya bang? Jenggat-jenggat bang. Beda banget dari yang sebelumnya ya Iya, bang? jauh. Oke, nah kalau misalnya amit-amit nih bang, sama motornya kenapa-napa, lu bisa balik lagi ke sini buat klaim garansi bang. Itu Oke. maksimal 7 hari ya bang. Berapa? 7 hari. Oh 7 hari ya? Ya, Oke gitu. oke. Nah, menurut lu bang, gimana sih servis sama pelayanan di Johan Garage ini? Mantep bang. Mantap. Iya. Oke, terakhir nih bang, kita salam dulu bang. Jos Geng, Jos Par. Oke, kita tes dulu bang. Makasih ya bang ya. Yuk, masih.